Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تبركا بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه وأن يعلمه الكتاب والقراءة وأن يعلمه الرماية والسباحة وأن يزوجه إذا أدركه وتبركا بقول المغفور له مولانا الشيخ. Tuntutlah ilmu sepuas-puas dari yang rendah sampai fakultas. Jangan anak lengah dan malas menjemur sementara hari panas. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin sampai mendapat gelar muflihin. Gelar dunia perlu dijalin dengan ajaran Rabbul Alamin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang hormati pengurus Pondok Pesantren Mi'rajus Sibyan beserta seluruh jajarannya, pengurus LKSA Nahdlatul Watan yang bernaung di Pondok Pesantren Mi'rajus Sibyan beserta semua jajarannya yang kami hormati, pimpinan lembaga yang ada di Pondok Pesantren Mi'rajus Sibyan beserta seluruh asatis, ustazat, pengasuh yang ada di dalamnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan, bapak ibu wali santri, jamaah kaum muslimin muslimat, anak-anak kami yang baru saja dikukuhkan penamatannya di lembaga Pondok Pesantren Mi'rajus Sibyan yang berbahagia. Singkatnya, hadirin hadirat hafizani wa iyyakumullah. Tiang iring pelunggu sami barang-barang bersyukur oleh natifat sida Allah Subhanahu wa taala. Siwahijan tiang pelunggu sami sehat dan sempat sehingga sebulan penuh didikan Ramadan yang lalu mudah-mudahan dapat kita terjemahkan pada 11 bulan yang akan datang. Hari ini kita memulai menerjemahkannya melalui acara tasyakur dan halal bihalal yang kita harapkan satu acara sedunia akhirat pahala yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita agama yang paripurna, syariat yang sangat lengkap yang bisa menjadikan kita semua menjadi
umat yang paling baik di antara umat-umat yang ada di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi kita memberikan syafaat kepada kita semua kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada anak-anak kami yang baru saja selesai diwisuda, dikukuhkan penamatannya. Di satu sisi COVID-19 merupakan musibah bagi dunia Islam dan dunia pendidikan. Tetapi di sisi lain COVID-19 memberikan kemudahan-kemudahan bagi lembaga pendidikan, sehingga anak kita semuanya lulus dengan nilai COVID. Semuanya lulus dengan nilai bagus, karena dua yang dihadapi, ujian madrasah dan ujian dunia yang sedang melanda dunia kita. Karena itu mudah-mudahan anak-anak kami, anak-anakku semua yang telah dikukuhkan tadi penamatannya, ilmu yang telah didapatkan menjadi ilmu yang memberi manfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat. Yang kedua, mudah-mudahan tidak merasa puas dengan ilmu yang didapatkan di satu lembaga yang sudah ditamatkan. Mudah-mudahan anak kami semakin haus sehingga ke depan ingin melanjutkan studinya ke jenjang sederajat lebih tinggi dari yang sudah ditamatkan pada hari ini. Karena tujuan Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengadakan pondok pesantren, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan agar tersebar ajaran Tuhan. Di awal Hizib Nahdlatul Watan, Hizib Nahdlatul Banat, Al-Maghfurlah mengungkapkan tujuan madrasah dan pondok pesantren serta organisasinya didirikan. Beliau mengatakan, wansyur liwa'aha linashril Qur'anil Karim wa sunnati sayyidil mursalin wal ulumin nafi'ati lid-dini wal watan, dan seterusnya. Apa artinya? Ya Allah, sebarluaskanlah panji-panji perjuangan Nahdlatul Watan, Nahdlatul Banat. Untuk apa? Linashril Qur'anil Karim. Pertama, untuk menyebarluaskan ajaran Al-Quran. Yang kedua, wa sunnati sayyidil mursalin. Yang kedua, untuk menyebarluaskan ajaran sunnah Nabi kita, menyebarkan hadis-hadis Nabi kita. Yang ketiga, wal ulumin nafi'ati lid-dini wal watan. Yang ketiga, untuk kita menyebarkan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, baik untuk agama maupun untuk negara. Jadi selalu dunia dan akhirat tidak boleh dipisahkan. Ibarat dua sisi uang, kalau dirusak sebelahnya, dua-duanya tidak bisa dipakai. Karena itu pendidikan merupakan sangat penting bagi diri kita. Oleh karenanya hari ini kita bersyukur atas telah selesainya pendidikan anak kita. Yang selesai di PAUD, silahkan langsung didaftarkan di tingkat MI yang ada di pondok pesantren kita. Yang tamat sanawiyah silahkan lanjutkan ke perguruan-perguruan kita. Supaya apa? Nyambung ilmu yang kita dapatkan di madrasah kita dengan ilmu yang akan kita dapatkan di tingkat SLTA. Apa sebabnya? Kata ulama, ar-radha'u yughayyiru tiba'. Air susuan sangat berpengaruh kepada diri kita.
tatkala kita belajar menimba ilmu pengetahuan, itu artinya kita sedang mengisap air susu rohani. Sehingga di mana kita sekolah, di mana kita menerima ilmu, maka jiwa kita akan mengalir seperti jiwa lembaga di mana kita belajar. Mulai dari pemikiran, kemudian tindak tanduk, akhlakul karimah seperti yang disampaikan tadi, tergantung di mana anak-anakku melanjutkan pendidikannya. Semakin dekat kita dengan ibu kita, semakin disayang kita. Semakin banyak kita bergaul dengan ibu kita, semakin banyak akan mengalir jiwa-jiwa ibu kita kepada diri kita. Oleh karenanya, orang tua sangat menentukan warna kehidupan anak di masa depan. Nabi kita mengatakan, al-waladu yuladu al-fitrah. Anak kita, manusia ini lahir dalam keadaan suci, seperti kertas putih. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu orang tualah yang akan memberi warna kertas putih tersebut. Mau diwarnakan warna putih, warna kuning, warna hijau, tergantung dari orang tuanya. Anak akan menjadi Majusi, Nasrani, Islam, tergantung orang tuanya. Oleh karenanya, mari kita jaga anak-anak kita yang dilahirkan oleh Allah ibarat kertas putih. Akankah kita jadikan kertas putih ini menjadi sampul kotoran, atau menjadi sampul minyak harum, ataukah menjadi sampul kitab-kitab Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran? Tergantung dari diri kita. Anak kita yang ibaratnya kertas akan terhormat apabila pada kertas itu tertulis ayat-ayat Al-Quran, tertulis hadis-hadis Nabi kita, tertulis ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya, anak kita kalau salah pendidikannya, maka akhlak menjadi hilang. Kalau akhlak menjadi hilang, maka jatuhlah martabat anak-anak kita di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa kewajiban orang tua sebagai motivasi kita untuk meramaikan pondok pesantren Mi'rajis Sibyan yang sangat bersejarah, yang didatangi ikut Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu mendirikan, ikut hadir di tempat ini untuk mendatangkan berkah dan sejarah yang mulia. Nabi kita mengatakan, haqqul waladi ala walidih. Kewajiban orang tua kepada anaknya atau hak anak kepada orang tuanya, pertama ayyuhsinasmahu wa adabahu. Apa yang disampaikan oleh kepala madrasah tadi mewakili semua kepala madrasah, dan apa yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren Mi'rajis Sibyan tadi itu sejalan dengan hadis Nabi kita yang pertama menganjurkan, mewajibkan bagi orang tua dari semua anak, pertama ayyuhsinasmahu. Pertama, orang tua, ibu bapak dengan toa berkewajiban jeriang bijajarina adikna solah arana. Solah aran dalam ijazah namanya bagus. Nama-nama yang sudah diajarkan oleh ajaran Islam. Ma'ubbida wa hummida. Khairul asma'i ma'ubbida wa hummida, sabda Rasul.
Nama-nama Islam yang terbaik adalah nama-nama yang diawali dengan Muhammad dan Abdul. Kedua kalimat ini menjadi awal nama yang baik. Abdul Halim, Abdul Ghafur, dan seterusnya. Muhammad Ali, Muhammad Amin, dan seterusnya diawali dengan Muhammad Muhammad. Ini nama dalam ijazah dan panggilan. Tetapi nama yang juga selain nama baik di ijazah, baik dalam panggilan, kita wajib menjadikan anak kita baik namanya di tengah-tengah masyarakat. Karena ayuh sinasmahu, kewajiban orang tua memberikan anaknya nama yang baik. Kalau nama di ijazah, kita bisa mencari nama-nama yang cocok dengan keinginan kita. Tetapi kalau nama di tengah-tengah masyarakat baru akan bisa baik apabila anak kita memiliki ilmu dan pernah dididik. Lewat pendidikanlah anak kita akan naik derajatnya. Nabi kita menjadi mulia karena ilmu Al-Quran yang Allah berikan kepadanya. Para sahabat-sahabat, para imam-imam, para ulama-ulama menjadi bagus namanya di tengah-tengah masyarakat karena di dalam dirinya ada Al-Quran, ada ilmu Al-Quran, ada ilmu hadis, dan ada akhlakul karimah. Ini kewajiban kita karena Allah di dalam surat Al-Insyirah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Nabi kita diangkat derajatnya, diangkat sebutannya, disebut bagus oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaannya Nabi kita berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tatkala anak kita ingin mulia, ingin bagus sebutannya, sampunang pelungguh cukupkan dengan pendidikan sanawiyah. Tatkala bapak ibu mengajak keluarganya masuk di pondok pesantren ini, dididik di panti asuhan, maka bapak ibu telah membuat sejarah, telah menanam satu pohon hebat di dalam satu lembaga pendidikan. Karena Allah mengumpamakan ucapan yang bagus, program yang bagus, kegiatan yang bagus, ya, diibaratkan seperti pohon yang bagus. Akarnya masuk ke dalam tanah, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke atas. Lalu buahnya setiap saat dia berbuah, memberikan makanan kepada orang banyak. Tatkala satu anak yang kita tamatkan, satu anak yang kita didik, besok dia akan menceritakan ilmu yang dia dapatkan. Mulai dia bercerita, mulai dia mengamalkan, itulah buah yang akan diberikan pertama kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada pendiri-pendiri pondok pesantren. Inilah yang akan menjadi buah yang akan mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah berada di alam barzah nanti. Itu satu tugas orang tua, ayuh sinasmahu, berusaha menjadikan anak-anak kita bagus namanya, bagus panggilan. Lagu separuh, mohon maaf ibu bapak tiang, aran anak te bagus, Abdul Hamid aran anak te. Lagu biasa dia nak kelek kena Abdul, dia kelek kena Hamid. Namun di lengkok apa sih kelek mun Abdul Hamid? Bedul, ya. Ada namanya Ahmad, dipanggil Ame, dipanggil Memet, ya. Aisyah aran anak te, marak aran sebini Nabi, apa kata ngelai lamun li Lombok, lamun Aisyah Icuk menengelek. Malik nengalusang,
Kicuk beluang nai malik kicuk. Aran anak te Parhiyah, arti Parhiyah niki orang yang selalu senang dan menyenangkan. Sepolong sinengele ieu par. Lamun entah par entah tebekele apa artina dengan jogang. Dengan sileka di nebedang tujuan parro ya firru firor. Dengan leka ngitung beton. Iya ranpar. Karena itu panggillah anak kita dengan nama baik. Maka tiang sejak tiang jadi murid, sekarang jadi guru, dek tiang wah melengengat lamun tiang tekele Ustaz Ican. Nulai arak murid tiang niki paling dulu no ngaji. Adin Ustaz Akhbar. Ya, limu alimat, dek tiang mele jok kelas lamun tiang teklek Ustaz Ican. Ya. Mesti nama tiang, ya. Nah, oleh karena itu nama itu menjadi berpengaruh juga. Kata ulama, al-ismu alal musamma. Al-ismu yadullu alal musamma. Nama itu aran niki berpengaruh dengan si bedeang aran. Kadang-kadang karena dengan arana bagus, berusaha dia jaga nama bagusnya. Walaupun aran Muhammad endah girang maling sandal endah inoja. Nah, itu hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kebanyakan nama berpengaruh kepada yang punya nama. Makanya pondok pesantren kita Mi'rajis Sibyan, tangga anak-anak bangsa untuk naik ke derajat yang mulia di sisi Allah. Nah, ini pertama kewajiban kita sebagai orang tua. Yang kedua apa kewajiban orang tua? Wa adabahu wa ayyuhsina adabahu. Kedua wajib yang pelonggosami sebagai orang tua, seperti yang dikatakan tadi oleh kepala madrasah, menjaga akhlak anak jari bijajarin teh. Karena di sekolah hanya 4 jam. 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1. Paling lama kita 5 jam bersama bijajarin pelungguh di sekolah. Sedangkan sehari semalam 23 jam. Kalau 23 jam sehari semalam, guru bersama murid dan anak kita hanya 5 jam. Berarti ada 18 jam anak kita bersama dengan orang tua dan walinya. Maka sangat beruntung kalau ada anak-anak yang dititip di panti asuhan. Walaupun misalnya dia bukan yatim, bukan piatu, tapi dia anak yang kurang mampu. Atau bahkan anak-anak yang mampu tetapi untuk menjaga pendidikannya, bagus kita titip di PA. Kalau pengurus menerima. Karena dulu Bapak Maulana Syekh pada saat beliau membangun panti asuhan di Pancor dulu, termasuk cabangnya yang ada di Lengkok ini, beliau bukan saja orang-orang miskin yang ditampung di PA dulu. Ada orang kaya dari Jakarta, tetapi diharapkan menjadi diharapkan menjadi pejuang, ditampung, digratiskan di PA Pancor dulu, apalagi yang tidak mampu. Jadi bukan hanya PA niki, itu sebabnya sekarang dialih statuskan menjadi LKSA supaya lebih meluas. Kalau dulu orang menggambarkan lamun tetama PA dan dengan dek bedoy ama, dek bedoy ibu. Nah, sekarang niki siapa saja yang ingin dibantu, yang ingin dibiayai sekolahnya, mungkin dia tidak mampu, silahkan di PA kita siap, di LKSA kita siap. Mana namanya anak umur 0 sampai 19 tahun masih anak sekarang ini. Yang pulamun kanak dek mantamat makin SMA atau dek mantamat aliyah merari dek beni kawin si kuah. Ada jamaah tiang kurang 16 tahun, bukan kurang 16, mohon maaf.
kurang 16 jelu, kering 16 jelu pun cukup umurnya si 18 tahun, dembeni tekawin ni si pak kuah. Tulakangna ujok balik ni nakna juk jemak kering 2 minggu kok tekawin. Karena masih umur anak sebelum umur 19 tahun. Nah itu sebabnya LKSA, Lembaga Kesejahteraan Anak. Disejahterakan ilmunya, disejahterakan akhlaknya, disejahterakan pergaulannya insya Allah. Karena dia akan bergaul dengan orang-orang terbatas. Makanya silah PA kita walaupun di Lengkok boleh isinya orang mana-mana. Pada akhir Ramadan saya bertemu dengan salah seorang jamaah kita sudah tua, asalnya Mamben, Lagu Merari Jok itu Timun Sibat. Keluarganya meninggal. Dia ceritakan saya bahwa yang meninggal ini alumni PA Lengkok. Saya juga dulu tamatan PA Lengkok katanya. Setelah itu saya melanjutkan di Aliyah Wanasabet. Ada yang melanjutkan di Darussolihin. Nah, termasuklah dia cerita. Ya, hasil PA kita sudah banyak menyebar di mana-mana. Karena itu PA kita boleh berada di Lengkok, tapi isinya boleh dari mana-mana. Karena tujuannya ingin mensejahterakan, ingin mencetak akhlak yang baik. Karena orang yang diasramakan sekarang, sekolah-sekolah termasuk direbut sekarang kalau yang diasramakan. Makanya ya sekarang Pondok Pesantren Mi'rajus Sibyan sudah berbenah untuk meningkatkan kualitas baik dari segi ilmu maupun akhlakul karimah sesuai dengan pesan Nabi kita. Udah mulai lewat LKSA, mari kita yang punya mungkin punya ipar, punya keluarga di luar wilayah Wonosabe, tapi dia barangkali ragu untuk menyekolahkan anaknya, ajak dia masuk di LKSA kita agar ya panti asuhan kita, LKSA kita, Mi'rajus Sibyan kita menjadi dikenal oleh orang. Banyak orang bertanya karena kebetulan juga adik-adik kita dari pondok pesantren aktif live streaming kadang dalam kegiatan-kegiatan, pengajian-pengajian maupun kegiatan di sini. Sudah banyak orang kalau di luar mengenal Lengkok ini, walaupun mungkin itu selikan dalam dia tahu karena dia tua setel HP. Tapi anak-anak kita, kaum pemuda, kaum milenial kita sekarang yang aktif memanfaatkan HP untuk yang positif, banyak mengenal ya Mi'rajus Sibyan Channel. Tetapi bagi orang yang tidak memanfaatkan HP untuk yang baik-baik, kadang yang dikenal hanya ya yang jelek-jelek yang dikenal orang. Nah, ini diantara kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak. Satu-satunya filter menurut ulama-ulama mutakhirin adalah pondok-pondok pesantren. Bukan kita katakan jelek sekolah-sekolah yang tidak berpondok pesantren, semuanya bagus. Cuma di pondok pesantren dilebihkan oleh guru, oleh pimpinan, oleh kepala madrasahnya dalam program-program keagamaan yang menjurus kepada akhlakul karimah. Nah, ini kewajiban kita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kita ke depan, anak-anak kita yang baru sudah dikukuhkan penamatannya kepada ibu bapak kami. Sedangkan yang lain-lain termasuk mengajarkan menulis, mengajarkan membaca, itu juga kewajiban orang tua. Untuk membebaskan tugas kita, tahu tak ajahang diri ta anak te baik nulis maupun membaca lagu undarak cerita dengan ngajahang li bali ampun mau ijazah. Karena itu wajib kita lewat pendidikan formal,
Karena itu untuk anak kita bisa diakui dia bisa membaca, bisa menulis, harus lewat pendidikan formal. Karena itu sila pondok pesantren kita menunggu keluarga, anak, cucu kita semua untuk dididik, untuk membebaskan tugas kita sebagai orang tua. Yang kedua, hari ini acara kita di samping tasyakur. Apa tasyakur? Berusaha syukur sedikit demi sedikit. Binanya bina takallub kata orang pondok pesantren. Dari tasyakkara ya tasyakkaru tasyakuran. Berusaha bersyukur sedikit demi sedikit. Apa arti bersyukur? Sorful abdi ma'an amahullahu li ajlih. Aran dengan bersyukur tekedu segala macam pemberian Allah untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tekedu untuk kebagusan, kesehatan tekedu untuk kebagusan, harta benda kita pakai untuk kebagusan, pemikiran kita pakai untuk kebagusan. Semua ini namanya tasyakur. Makanya Ramadan melatih kita untuk pandai-pandai bersyukur, jadi orang yang jujur, disiplin dalam hidup kita. Diakhirilah Ramadan kita dengan halal bihalal. Apa itu halal? Halal itu punya banyak makna. Halal artinya mencairkan sesuatu yang beku. Halal artinya menyambung sesuatu yang sudah putus. Halal artinya menyelesaikan sesuatu masalah. Hari ini kita selesaikan pendidikan anak kita, kita resmikan selesainya. Kita selesaikan masalah kita. Apa masalah kita? Namanya kita hidup menjadi manusia. Kalau dosa kita kepada Allah mudah-mudahan sudah dihapus kemarin dengan didikan Ramadan. Siapa yang tarawih karena Allah, puasa karena Allah, berzakat karena Allah, dosa-dosa masa lalu diampun oleh Allah. Sehingga diharapkan kita keluar dari Ramadan minal aidin al-faizin al-maqbulin. Halal juga berarti membebaskan diri dari hal-hal yang dipersoalkan orang lain. Itulah sebabnya kita istilahkan halalun bihalalin, halal bil halal. Membebaskan agar kita bebas, orang bebas, sehingga kita kembali kepada 00. Minal aidin, tetulak malik marantan waktu terlahir lekan dalam tianinante si bersih seperti anak yang baru lahir. Itu sebabnya selaput dengan berdoa minal aidin. Ya Allah jadi agama kaji tulak. Pertama tulak untuk apa? Idul Fitri. Tulak bersih mones marangkun laik si keberuk lahir. Kedua kita tulak kemana? Tetulak mangkun si biasa. Tetulak ngelor mangannya nyapah. Biasa di bulan Ramadan 1 bulan nyapah tengah malam. Ya. Ngelor sore-sore maghrib. Sekarang kembali 1 Syawal Idul Fitri kembali makan minum tetulak marak si biasa. Yang ketiga pendidikan, mari kita kembali kepada kampus. Kalau pendidikan, kalau kita jadi guru kita kembali rajin seperti harapan kepala sekolah tadi, pimpinan pondok pesantren. Ia kena nominal aidin. Dia sekedar tulak marantan bebeak. Tetulak ojok tradisi bagus, tetulak ngajar rajin, sang tuah malas-malas rubin. Sekarang datang Syawal peningkatan yang tenunas minal aidin. Anak-anak kami yang tamat sekarang diresmikan, kita kembali semangat baru untuk melanjutkan ke MI yang tamat TK, PAUD, lanjut ke Sanawiyah kalau yang tamat MI. Kemudian lanjut ke aliyah SMA, SMK, SMA bagi yang tamat sanawiyah. Nah, itu aidin, luas arti aidin itu. Karenanya untuk kita kembali menjadi 00, kembali menjadi orang yang dapat halal bihalal,
kita tutup dengan satu hadis Nabi riwayat Imam Tayalisi dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Nabi kita mengatakan, az-zulmu salasatun, perbuatan dosa itu ada telu macam. Zulmun ya la yaghfiruhullahu, arak dosa gawena si manusia dek nini tampun si Allah Ta'ala. Yang kedua, wa zulmun yaghfiruhullahu, kedua arak dosa genampun doang si Allah Ta'ala ngumbe-ngumbe belikna sok temele tobat. Yang ketiga, zulmun la yatrukuhullah, yang ketiga ada dosa yang kita lakukan dek nini tampun si Allah Ta'ala, dek nini lepas si Allah Ta'ala kecuali diadili dulu. Nah, oleh karena itu tiga dosa ini kita berada di mana? Kalau kita bebas dari tiga ini, itulah orang yang kembali Idul Fitri, orang yang berbahagia keluar dari Ramadan, dididik 30 hari agar kita menjadi orang yang kembali bersih. Fa'ammal ladzi la yaghfiruhullah, dosa sindek nini tampun si Allah Ta'ala. Adapun dosa yang tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyirku, dosa syirik, dengan si nyembah patung, dengan si lalu sembah kubur legong, dengan si lalu tali lolon bunut menolak makam luang balu, dengan si gawe seher, dengan si selak, niki tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dek nini kekelep lamun dek nasirik. Nah, orang-orang yang syirik tidak akan bisa diampun dosanya oleh Allah. Qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Allah berfirman, dosa syirik itu adalah dosa besar, tidak akan diampun oleh Allah kecuali kalau dia kembali menjadi orang Islam, orang beriman. Buang syiriknya, kembali ke jalan yang benar, baru akan diampuni. Yang kedua, dosa yang akan diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ammal ladzi yaghfiruhullahu zulmul ibadi bima bainahum wa baina rabbihim. Yang kedua, dosa yang akan diampun oleh Allah walaupun besar, dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah. Tatkala kita bertaubat kepada Allah minta ampun, sebesar apapun dosa kita Allah akan memaafkan. Wah, kelolosan sembayang subuh, dek mau sembayangi tobat kita, Allah akan mengampuni kalau kita kembali ke jalan yang baik, kalau yang hubungannya dengan dosa kepada Allah. Zulmul ibadi bima bainahum wa baina rabbihim, dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyesal, kita berniat tidak akan mengulangi, lalu kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena kasih sayang Allah lebih besar dari dosa kita. Yang terakhir, dosa yang ketiga, dosa yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, akan diadili dulu, adalah zulmul ibadi bima bainahum. Zulmul ibadi ba'dihim ala ba'din, dosa manusia yang berhubungan dengan sesama. Dosa anak ojok dengan toa, dosa menantu ojok mentoa, dosa batur kanca batur, Allah tidak akan memaafkan selama kita tidak saling memaafkan. Maka Pondok Pesantren Mi'rajus Sibyan di samping mengajak kita bersyukur anak kita sudah sukses tahun ini, juga kita diajak untuk saling membebaskan, saling menghalalkan. Barangkali di dalam pergaulan kita setiap hari bersuami istri, berjamaah, bersahabat, berkeluarga, berjamaah,
ada keliru, khilaf dan salah, lewat kesempatan inilah kita saling memaafkan. Oleh karenanya tiang banyak bersama dengan pelungguh, tentu di dalam penyampaian tiang pada masa-masa yang sudah lewat, tindak tanduk dan bahasa tiang mungkin banyak yang menjadi dosa bagi tiang pribadi di tiang pelungguh sami. Karena itu lewat kesempatan niki pada barang-barang saling maaf nggih. Minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin. Semoga Allah mengampuni semua kekeliruan kita pada masa lalu dan menerima seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kesalahan searah di tiang pelungguh barang-barang saling maaf, adik kembali tulak 00 untuk memulai kegiatan baru, meningkatkan segala aktivitas ibadah kita. Cukup barangkali 40 menit tiang berdiri di hadapan pelungguh sami. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan kita bersama-sama menutupnya dengan doa pusaka.